Renungan Minggu Biasa ke-25 tahun B. Pengikut Kristus harus melayani dengan rendah hati. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, ayat 17-20. Bacaan kedua dari Surat Yakobus bab 3 ayat 6 sampai bab 4 ayat 3. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 30-37. Saudara-saudariku terkasih, suatu hari sepasang suami istri menceritakan pengalamannya tentang bagaimana mereka sangat terganggu dengan ulah tetangganya. Mereka selalu mendapat sindiran, dikatakan sombong, orang sok suci, selalu mencari perhatian dengan memberi bantuan kepada orang kecil di sekitar wilayah perumahan mereka. Mereka berdua mengatakan bahwa kami melakukan semua itu bukan untuk mencari perhatian atau menunjukkan bahwa kami banyak hartanya, tetapi untuk berbagi kasih dengan mereka. Mereka berdua mengatakan, bagaimana tanggapan Romo dan apa yang harus kami sikapi? Tanggapan saya adalah, Bapak dan Ibu sudah mengenal siapakah keluarga itu. Menjadi murid Kristus harus siap untuk ditantang, dicemooh, dicaci maki, dan lain sebagainya. Jangan pernah mundur dari situasi itu. Karena bila Bapak dan Ibu terganggu dengan gesekan itu, karya belas kasihmu terhadap sesama yang menderita akan berhenti. Maka terus berkarya dan berbagi kasih dengan sesamamu yang menderita. Saudara-saudariku terkasih, penulis kitab kebijaksanaan memberikan sebuah lukisan yang bagus tentang nasib orang jujur, baik dan orang yang taat melakukan perintah-perintah Allah, dan mereka dianggap sebagai anak-anak Allah. Di mata manusia yang jahat, nasib mereka sangat memprihatinkan, karena mereka sering mendapat siksaan, dianiaya, dan dijatuhi hukuman. Mereka ditantang untuk mempertanggungjawabkan kebenaran, dan apakah dalam situasi siksaan itu Allah akan datang untuk menyelamatkan mereka. Mengapa orang jujur mendapat siksaan? Karena kehadiran orang jujur benar-benar menjadi satu gugatan dan gangguan bagi orang jahat. Kejujuran mereka selalu menjadi tanda yang tepat sasar untuk memperingatkan si jahat akan perilaku hidupnya yang sama sekali tidak membangun. Dalam situasi apapun, orang jujur dituntut agar tetap menunjukkan sikap pelayanannya. Saudara-saudariku terkasih, satu tantangan yang dialami oleh Yesus ketika bersama murid-muridnya adalah para murid tidak mau mendengar dan menerima kenyataan yang akan menimpa dirinya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah itu, ia akan bangkit. Mereka tidak mau hidup menderita seperti Kristus. Yang mereka pikirkan adalah menjadi orang pertama, orang penting, menjadi pemimpin di antara mereka. Mereka beranggapan bahwa orang yang memiliki kedudukan tertinggi atau yang menjadi orang pertama di samping Yesus, itulah yang terbesar di antara mereka. Yang mereka pikirkan adalah kerajaan duniawi yang akan dibangun oleh Yesus, bukan kerajaan Allah. Yang dicari mereka adalah popularitas diri, bukan hadir untuk melayani. Karena itu, ketika Yesus memberikan jawaban yang sangat bertolak belakang dengan keinginan mereka, mereka menjadi putus asa dan kecewa. Mereka harus siap untuk mengikuti jalan hidup dan karya Yesus sendiri. Karena itu Yesus tegas mengatakan,
Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Para murid Yesus dituntut agar siap melayani orang lain dan memiliki sikap hidup seperti seorang anak kecil. Di samping itu, ia mengajak mereka agar menyerahkan seluruh hidup mereka demi pelayanan terhadap orang lain. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita dihadapkan dengan tawaran yang menggiurkan dari dunia. Orang sudah mulai menuntut jasa pelayanan dalam gereja. Pelayanan terhadap sesama tidak lagi menjadi prioritas. Banyak orang berlomba untuk menjadi orang nomor satu, orang terkaya, dan kadang lupa menciptakan komunikasi yang baik dengan sesama, anggota gereja, dan bahkan jarang hadir di gereja dan dalam kegiatan-kegiatan lain. Banyak orang melarikan diri dari tanggung jawab. Semoga sabda Tuhan hari ini menggugah kita sehingga kita mulai menciptakan keseimbangan dalam perilaku kita terhadap Allah maupun terhadap sesama kita. Amin.